di tengah ancaman dan ketakutan yang terus mengintai. Seorang pria miskin membawa istri dan anaknya mengungsi ke kandang ayam demi menjaga keselamatan mereka. Dari gelapnya keterbatasan, hadir harapan kecil lewat bantuan tak terduga dan keberanian yang tumbuh dalam diri keluarga itu. Perjuangan mereka melawan pelecehan, ketidakadilan, dan prasangka akhirnya menggerakkan hati masyarakat dan aparat untuk bertindak. Namun, di balik kemenangan dan perubahan, masih ada pertanyaan yang menggantung. Apakah mereka benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu? Atau perjuangan itu baru saja dimulai? Saksikan kisah penuh emosi, pengkhianatan, dan kejutan yang tak terduga. Jangan lupa subscribe kanal Raisya Bercerita untuk cerita-cerita seru lainnya. Kalau kamu suka dengan cerita ini, tekan tombol like dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu. Dukung terus karya-karya kami dan pastikan tonton sampai akhir karena setiap detiknya penuh makna, emosi, dan kejutan yang tak bisa kamu lewatkan. Namaku Raka. Aku bukan siapa-siapa, bukan pahlawan, bukan pemimpin. Aku cuma seorang buruh kandang ayam, tinggal di sudut kota Pekalongan yang tak tercatat di peta wisata. Malam itu, angin membawa bau amis yang menusuk, campuran dari kotoran ayam, lumpur basah, dan jerami yang mulai membusuk. Tapi bukan itu yang membuat dadaku sesak. Yang membuatku tercekat adalah suara napas istriku yang tertahan dalam gelap, sambil memeluk tubuh mungil anak kami yang sedang tidur dengan kaki telanjang menyentuh tanah. Kami bertiga duduk berdesakan di pojok kandang, beralaskan karung pakan bekas dan beratapkan seng bocor. Suara tetesan hujan di luar seperti jam dinding yang berdetak, menunggu sesuatu pecah. "Apa kamu yakin? Kita aman di sini, Mas?" bisik Wulan, istriku, nyaris tanpa suara. Aku tak langsung menjawab. Leherku kaku, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang terus mengejar kami, bahkan sampai ke tempat serendah ini. Sore tadi, untuk pertama kalinya, aku mendengar anakku, Risa, menangis bukan karena jatuh atau lapar, tapi karena seorang lelaki mengetuk pintu rumah kami dengan suara mabuk dan mata penuh nafsu. Tetangga, lelaki pengangguran yang selalu berkeliaran. Saat aku tak di rumah, kata-kata Wulan di telepon tadi masih membakar dadaku. Dia ngintip Risa di kamar mandi. "Mas, dia ancam. Kalau aku cerita, dia bakal bawa Risa." Aku takut, aku bingung. Aku cuma bisa kunci pintu dan nangis. Saat itu juga aku tinggalkan pekerjaan dan pulang. Tak peduli upah harian yang hilang, tak peduli langit mulai gelap. Aku tahu, rumah kami bukan lagi tempat tinggal. Itu sudah jadi sasaran. Maka malam ini, untuk pertama kalinya, keluargaku tinggal di kandang ayam. Ya, kandang ayam, tempat aku kerja setiap hari. Disinilah aku numpang tidur selama musim panen. Tapi kali ini, aku membawa istri dan anakku. Aku nggak tahu, Lan, tapi cuma di sini aku bisa jagain kalian. Wulan mengangguk. Tak ada tangis. Mungkin air matanya sudah habis sejak siang. Aku menarik napas panjang. Bau amis dan debu menyesakkan dada. Tapi jauh lebih baik dibanding aroma ketakutan yang setiap hari mengintai di rumah. Di sini, tak ada orang lain, tak ada tetangga, tak ada tangan-tangan najis, cuma kami. Dan ayam-ayam yang sudah lelah bertelur. Risa tiba-tiba menggeliat. "Bunda, di sini banyak nyamuk ya?" "Iya, Nak. Maaf ya, tidurmu gak nyaman," kata Wulan, memeluk anak kami lebih erat. "Aku suka bau ayam," gumam Risa pelan, sebelum matanya kembali terpejam. Aku tersenyum kecut. Anak sekecil itu tak mengerti bahwa dia sedang tinggal di tempat paling menyedihkan yang bisa dipilih seorang ayah untuk anaknya. Tapi setidaknya, dia aman. Aku mendongak. Atap seng bergetar diterpa angin. Di luar, dunia masih berjalan seperti biasa. Orang-orang masih menonton TV, bersenda gurau di warung kopi, mengeluhkan harga cabai. Sementara aku sedang berusaha menyelamatkan hidup dua orang yang paling kucintai dari monster yang tinggal hanya satu rumah dari kami. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari arah pagar belakang kandang. Wulan mencengkeram lenganku. Jantungku berdegup 2 kali lebih cepat. Aku berdiri perlahan, mengintip lewat celah papan. Gelap, tapi bayangan hitam itu seperti berdiri diam, mematung, memperhatikan. Apakah dia sudah tahu kami di sini? Kandang itu masih gelap saat fajar mulai menyelinap di antara celah-celah dinding kayu. Ayam-ayam belum ribut, tapi tubuhku tak bisa lagi diam. Sejak semalam, aku tidak tidur. Mataku tetap menatap celah pintu. Telingaku tajam menangkap tiap suara.
dan dadaku tak pernah berhenti waspada. Bukan karena takut pada binatang, tapi pada manusia, manusia yang hidup hanya selangkah dari rumah kami, manusia yang tersenyum di depan, tapi menyimpan niat busuk di balik pintu. Pagi itu, sambil memungut sekop dan mulai membersihkan kandang, ingatanku melayang ke seminggu lalu, saat semuanya masih terlihat normal. Aku pergi kerja seperti biasa. Risa bermain boneka di depan rumah, Wulan menyapu halaman. Tapi saat aku pulang malam harinya, Wulan hanya diam. Matanya sembab melutia kaku. Ia hanya berkata pendek. Tadi, tetangga itu nanya, "Kamu kemana?" Lalu berdiri lama banget di pagar. Aku ajak Risa masuk. Aku menganggapnya cuma rasa takut biasa. Mungkin memang orang itu terlihat mencurigakan. Tapi bukankah belum tentu? Aku salah. Hari-hari berikutnya, Wulan makin sering mengunci pintu, bahkan di siang hari. Risa tak lagi bermain di luar. Ada yang berubah di mata mereka. Tapi mereka memilih diam. Sampai akhirnya malam itu datang. Malam di mana semuanya meledak. Dan aku tahu, aku sudah terlambat. Wulan menahan air mata saat bercerita. Dengan suara tercekat, Ea bilang laki-laki itu datang saat aku kerja shift malam. Mengetuk pintu, menanyakan, "Gula?" Lalu berdiri terlalu lama. Lalu, beberapa hari kemudian, Wulan sadar, lelaki itu sering berdiri di gang saat Risa mandi. "Aku udah usir, Mas." Tapi dia ketawa. Dia bilang, "Nggak usah sok galak, Bu. Kalau saya mau, bisa saya ambil anaknya." Sekarang juga, saat Wulan bicara, tanganku mengepal. Gigi rahangku beradu sampai rahangku kaku. Tapi, aku tak punya kuasa. Aku bukan siapa-siapa. Rumah kontrakan kami tak punya pagar, tak punya CCTV, dan tetangga lain, mereka pura-pura tak tahu. Bahkan ada yang bilang, "Udah, sabar aja, Bu. Nanti juga orangnya bosan." Bosankah pelaku itu? Jika satu hari ia membawa anakku di kandang ini, aku membersihkan kotoran ayam seperti biasa. Tapi kini dengan pikiran yang tak biasa, setiap sekop yang kugerakkan seperti membawa amarah dan putus asa. Wulan duduk tak jauh, memeluk Risa yang mulai batuk karena udara dingin. Aku tahu ini bukan tempat layak untuk perempuan dan anak kecil. Tapi aku tak punya pilihan. Di rumah, mereka terancam. Di sini, mereka hanya kedinginan. Tiba-tiba, suara motor terdengar di kejauhan. Aku refleks menoleh. Seorang pemuda mengenakan jaket hujan turun dari motor dan berjalan menuju kandang. Mahasiswa, anak magang, aku ingat wajahnya. Ia pernah wawancara soal teknik pemeliharaan ayam beberapa bulan lalu. Dia menyapa dengan ramah. Tapi saat matanya melihat ke dalam kandang, ke arah Wulan dan Risa yang duduk berselimut karung bekas, sorotnya berubah. Dia terdiam sejenak, lalu bertanya pelan, "Pak, itu, mereka tinggal di sini juga?" Aku hanya menjawab pelan. Sementara, karena rumah kami tak aman. Tak ada tanya lanjut, tapi aku tahu. Tatapan itu menyimpan simpati. Dan mungkin juga, tanda tanya yang akan membesar. Hari itu kami lalui dalam diam yang panjang. Tapi sebelum matahari turun, pemuda itu kembali ke motornya. Dan kulihat, ia mengambil ponsel. Entah memotret atau merekam. Aku ingin marah, tapi tak punya tenaga. Karena malam akan datang lagi. Dan saat aku tak ada di rumah, ketakutan itu bisa datang kapan saja. Hari ketiga kami tinggal di kandang ayam. Angin pagi menyelusup masuk melalui celah-celah papan. Wulan menggigil pelan sambil menyelimutkan tubuh Risa dengan kain tipis pemberian tetangga kandang. Aku tahu ia tidak nyaman. Aku juga tahu, ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai pada titik ini. Tinggal di gubuk reyot berdinding kayu, bekas, dengan jerami sebagai alas tidur, dan bau kotoran ayam yang tak pernah pergi, bahkan saat kami sudah tak lagi peduli. Tapi dari semua yang paling menyakitkan, adalah melihat matanya setiap kali ia menatapku. Bukan marah, bukan kecewa, tapi pasrah. Sore itu aku duduk di depan kandang, melihat matahari turun perlahan di ujung sawah. Risa menggambar di tanah dengan ranting kecil. Sesekali ia tertawa sendiri, lalu menunjuk coretannya kepada ibunya. Gambar ayam, matahari, dan rumah. Tapi rumah itu ia buat di pojok, kecil dan tertutup gembok. Wulan menghampiriku sambil membawa nasi bungkus seadanya. Dia duduk di sebelahku, lalu pelan-pelan berkata, "Aku nggak nyangka hidup kita bakal kayak gini, Mas." Aku tak menjawab, hanya menunduk. Wulan melanjutkan, "Dulu waktu nikah, aku sempat berpikir hidup miskin itu asal cukup makan dan sehat. Ya bisa dijalani, tapi aku nggak pernah kebayang harus ngungsi ke kandang ayam cuma supaya anak kita aman." Suara itu nyaris patah.
Aku menggenggam tangannya. Aku juga nggak nyangka, Lan. Tapi kalau kita tetap di rumah, aku takut besok anak kita nggak bangun lagi. Dia memejamkan mata. Dan butiran bening itu akhirnya jatuh juga. Tapi Wulan cepat menyekanya. Seolah tak ingin terlihat lemah di depanku. Malam-malam kayak gini, aku cuma bisa doa, Mas. Semoga Tuhan dengar. Kalau enggak, aku nggak tahu kita harus kemana lagi. Aku menarik napas dalam. Udara mulai dingin. Tapi kalimatnya lebih dingin dari apapun yang pernah aku rasakan. Aku dengar, ada LSM yang suka bantu orang miskin. Ucap Wulan pelan. Iya, tapi mereka datang kalau kasusnya viral atau heboh dulu. Terus, kita harus nunggu anak kita disakiti baru dibantu, Mas. Aku menatap Wulan. Di balik tubuh lelah dan wajah letihnya, ada kekuatan yang tak bisa kugambarkan. Ia bukan cuma istri, tapi penjaga nyawa anak kami. Dan aku merasa gagal. Aku bakal cari jalan, Lan. Aku janji. Wulan mengangguk. Lalu seperti biasa, ia menengadah dan mulai berdoa dalam hati. Tangannya mengelus kepala Risa yang tertidur di pangkuannya. Malam itu dingin, lebih menggigit dari biasanya. Tak ada selimut tebal, tak ada lampu, hanya nyala lilin kecil yang mulai habis. Suara jangkrik berpadu dengan kokok ayam yang sesekali memecah keheningan. Aku duduk di depan pintu kandang, berjaga. Sekop di tangan, bukan lagi alat kerja, tapi satu-satunya senjata jika ada yang mencoba masuk. Aku tak tahu berapa lama aku bisa bertahan begini. Tapi malam itu, di sela-sela suara binatang dan angin, aku mendengar sesuatu yang tak biasa. Langkah kaki, pelan, tapi mendekat. Aku menahan napas, mata tertuju keluar, tak ada siapa-siapa. Sampai ku dengar suara ranting terinjak. Aku berdiri, sekopku angkat. Hatiku berdegup. Dalam hitungan detik, aku merasa seperti binatang liar yang menjaga sarangnya. Tapi yang muncul hanya pemuda itu, yang kemarin datang dengan jaket hujan. I remember. Hujan turun perlahan saat pagi menyambut. Butiran air membasahi tanah, mengubah jalan tanah di depan kandang menjadi lautan lumpur kecil. Bagi orang lain, itu hanya masalah kotor dan licin. Tapi bagi kami, ini menjadi saksi bisu perjuangan kami. Bertahan hidup, Risa, dengan sepatu boot yang kebesaran, berlari kecil di antara genangan. Tangannya memegang sebatang ranting, ia menggambar garis-garis di lumpur. Wulan menatap dari sudut kandang, tersenyum tipis walau wajahnya masih terlihat letih. Lihat, Nak, ini rumah kita. Aku mendekat dan menunjuk gambar yang dibuat Risa. Kita akan bangun rumah yang lebih bagus nanti. Risa tertawa, suaranya kecil tapi jernih, membelah udara dingin pagi itu. Rumah yang gak ada orang jahat, ya, Ayah? Aku mengangguk. Iya sayang, rumah yang aman buat kita semua. Tawa, Risa adalah obat paling manjur yang pernah kurasakan. Dalam hidup yang penuh ketakutan dan ketidakpastian, tawa kecil itu membawa cahaya harapan yang tak boleh padam tapi sesekali. Aku menoleh ke Wulan. Aku tahu, di balik senyum yang dipaksakan, dia masih menyimpan ketakutan yang sama seperti dulu. Ketakutan yang tak kunjung hilang. Aku sendiri masih dihantui oleh malam-malam di mana aku tidak ada di rumah, dan anak serta istri menjadi sasaran. Ingatan itu membuat dadaku seperti diremas. Setelah hujan reda, aku membantu membersihkan kandang, mengangkat jerami basah yang mulai berjamur. Wulan memasak air dengan alat seadanya. Bau air rebusan daun serai memenuhi udara, berusaha mengusir bau amis kandang. Kita harus sabar, Lan, aku percaya semua ini akan berlalu, kata Wulan lirih, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Aku hanya bisa mengangguk. Aku juga ingin percaya, tapi rasa takut masih sering datang menghantui. Siang hari, pemuda mahasiswa itu kembali. Kali ini ia membawa beberapa bahan makanan dan obat-obatan. Aku berterima kasih padanya, walau tak bisa berkata banyak. Pancuin Kas, itu seperti sinar di tengah kegelapan. Kalau Bapak butuh apa-apa, bilang saja, katanya dengan tulus. Aku tahu, dia bukan cuma pembawa bantuan, dia juga pembawa harapan. Malam itu, kami tidur dalam keheningan yang berat. Tapi ada sesuatu yang berbeda, ada rasa yakin bahwa kami tak sendirian. Risa tertidur lelap di pangkuan Wulan. Aku memandang mereka berdua, dan berjanji dalam hati, aku akan melindungi mereka sampai napas terakhir. Hari-hari berlalu, dan lelaki berjaket hujan itu semakin sering datang. Setiap kedatangannya membawa sesuatu, bisa makanan, obat, atau sekadar sapaan hangat yang membuat kami merasa tidak benar-benar terlupakan. Namanya Aldi, katanya mahasiswa yang sedang magang di kampus teknik. Aku ingat betul,
Hari pertama dia datang, membawa jaket bekas. Wulan hampir menangis menerima pemberian itu. "Terima kasih ya, Pak. Ini sangat berarti," katanya lirih. Matanya yang letih itu seolah menemukan sedikit cahaya. Tapi bukan cuma bantuan materi yang membuat kami tergerak. Sosoknya yang selalu datang tanpa pamrih, membuatku percaya ada kebaikan di luar sana. Meskipun dunia kami sedang gelap gulita. Suatu sore, setelah hujan reda dan udara mulai hangat, Aldi duduk di depan kandang. Kami berbincang panjang tentang tentang mimpi yang sudah lama terkubur oleh rasa takut. "Aku ingin membantu Bapak dan keluarga keluar dari situasi ini," katanya serius. "Bukan cuma sementara di kandang ayam, tapi tempat yang benar-benar layak." Aku mengangguk. Kata-katanya menjadi angin segar yang mengisi paru-paru kami yang sesak. Namun, di balik semua itu, aku tahu tantangan terbesar belum datang. Pelaku pelecehan masih berkeliaran, dan ketakutan itu masih mengintai seperti bayangan gelap. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah keberanian ini cukup untuk melawan ketakutan? Apakah aku bisa menjaga keluargaku sampai akhir? Aldi mengangkat tangan. "Kita akan cari jalan bersama. Jangan pernah merasa sendirian." Kalimat itu sederhana, tapi bagiku, itu adalah janji yang membakar harapan. Malam itu, aku terlelap dengan pikiran tentang masa depan. Aku bertekad tidak akan membiarkan ketakutan menguasai kami. Karena aku bukan hanya buruh kandang ayam, aku seorang ayah yang siap berjuang habis-habisan. Malam semakin larut, tapi rasa cemas tak pernah pergi. Setiap suara kecil di sekitar kandang membuatku terjaga. Aku tahu, ancaman itu belum hilang, bahkan mungkin semakin dekat. Beberapa hari terakhir, aku melihat sosok lelaki itu sering mondar-mandir di sekitar rumah lama kami. Matanya yang kosong, seperti menyimpan niat jahat yang belum terwujud. Aku tahu dia sedang mencari-cari celah, menunggu kesempatan. Aku tak bisa membiarkan hal itu terjadi. Kapanpun aku pergi mencari kerja, pikiranku selalu terbelah antara bertahan demi sesuap nasi dan menjaga keselamatan keluarga. Aku sudah merasakan bagaimana rasa takut yang merayap, menggerogoti hati. Wulan semakin lemah, matanya yang dulu cerah, kini selalu sembab. Anak kami, Risa, kadang terbangun dengan teriakan kecil. Mimpi buruk menghantui tidurnya. Aku ingin menghapus semua itu, tapi aku hanya manusia biasa yang terbatas. Aku mulai menulis pesan-pesan pendek ke beberapa teman lama, mencari bantuan, berharap ada yang mendengar dan mau membantu. Tapi dunia kami seperti terisolasi, tertutup oleh dinding ketakutan dan kemiskinan. Aldi, lelaki berjaket hujan, terus datang. Ia membawa semangat dan berita tentang LSM yang mulai menaruh perhatian setelah foto keluarga kami viral di media sosial. Aku merasa sedikit lega, tapi masih ragu. Apakah bantuan itu cukup? Pada suatu malam, ketika hujan deras mengguyur aku mendengar suara ketukan keras di pintu kandang. Jantungku melonjak. Aku berbisik ke Wulan untuk tetap diam dan memeluk Risa lebih erat. Pintu itu diketuk lagi, lebih keras dan kasar. Aku melangkah perlahan membuka pintu. Di luar berdiri seorang pria dengan wajah serius dan sebuah surat resmi dari kepolisian. "Kami, dari kepolisian, ada laporan tentang kasus pelecehan di lingkungan ini. Kami datang untuk melindungi keluarga Bapak," katanya tegas. Air mataku hampir jatuh. Setelah sekian lama, akhirnya harapan itu datang. Apakah ini awal dari akhir penderitaan? Kami asterisk. Kedatangan aparat kepolisian membawa angin segar yang tak pernah kubayangkan. Wulan dan aku saling pandang, mata kami penuh harap, tapi juga ketegangan yang tak mudah hilang. Ini bukan sekadar soal perlindungan, tapi pertempuran yang sebenarnya baru akan dimulai. Penyelidikan dimulai. Polisi mengumpulkan bukti, mendengar kesaksian dari kami, dan tetangga yang selama ini diam karena takut. Suara-suara kecil mulai terdengar, berani melawan bayang-bayang ketakutan yang menyelimuti lingkungan kami. Namun, bukan hal mudah. Pelaku yang selama ini berkeliaran dengan bebas mulai menunjukkan sikap agresif. Ancaman-ancaman terselubung semakin sering datang. Suatu malam, aku mendengar suara kaca pecah di depan kandang. Hatiku mencelos, tapi aku tahu aku harus tetap kuat. Di tengah gelombang ketakutan, aku melihat kekuatan yang tak pernah aku duga. Wulan yang dulu pasrah, kini mulai berbicara lantang, menuntut keadilan demi anak kami dan semua perempuan yang selama ini tertindas. Risa yang mulai bisa memahami, meski kecil, tahu bahwa ayah dan ibunya berjuang untuk melindunginya. Media sosial mulai ramai, kisah kami menyebar,
Dukungan datang dari berbagai penjuru, tapi bersamaan dengan itu, tekanan semakin berat. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku mampu menghadapi badai ini? Apakah keadilan benar-benar ada untuk kami? Di satu sisi, aku menemukan harapan. Di sisi lain, gelombang perlawanan ini membawa risiko besar. Tapi aku sadar, kalau bukan aku yang berdiri tegak, siapa lagi? Aku menggenggam tangan Wulan erat. Kita akan melalui ini bersama. Untuk Risa, untuk kita. Hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Ketegangan yang selama ini membara, kini meledak menjadi kenyataan. Pelaku yang selama ini kami takuti akhirnya dihadapkan dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Suasana di lingkungan kami berubah menjadi medan pertempuran. Polisi berjaga ketat, warga yang dulu takut kini mulai membuka mulut, menyuarakan kebenaran. Wulan dan aku berdiri di garis depan, menahan rasa takut yang bergejolak di dada. Malam sebelum sidang pertama, aku duduk termenung memikirkan semua yang telah kami lalui. Dari kandang ayam yang becek dan gelap, sampai ke pengadilan yang penuh harapan, sekaligus ketegangan. Aku tahu, ini bukan hanya soal kami, tapi soal banyak keluarga lain yang selama ini terdiam. Di ruang sidang, aku melihat mata pelaku, kosong, tak berdosa di depan hukum, tapi penuh kebencian dalam diam. Wulan menggenggam tanganku erat, memberikan kekuatan yang aku butuhkan untuk tetap tegar. Bukti demi bukti dihadirkan. Kesaksian demi kesaksian mengguncang ruang sidang. Setiap kata yang diucapkan adalah kemenangan kecil bagi kami. Namun, pertarungan ini belum selesai. Ada tekanan dari berbagai arah, ancaman balik, intimidasi, hingga upaya mengaburkan fakta. Tapi aku dan Wulan tahu, kami telah memulai sesuatu yang besar. Ketika hakim mengetuk palu dengan suara yang menggema, kami tahu bahwa keadilan mulai berjalan. Meski lambat dan berat, kami berdiri di tengah badai. Tapi kini dengan kepala tegak. Untuk Risa, untuk semua yang pernah takut, untuk harapan yang tak boleh padam. Setelah sidang dan pengumuman keputusan, sementara, hidup kami mulai sedikit berubah. Meski rasa takut masih ada, tapi ada harapan yang perlahan tumbuh di dalam dada. Wulan mulai aktif bergabung dengan komunitas perempuan yang memperjuangkan hak-hak korban. Aku juga berusaha mencari pekerjaan yang lebih stabil, agar kami tidak lagi bergantung pada pekerjaan. Serabutan yang membuat kami selalu terancam. Risa yang dulu sering menangis dan takut, kini mulai tersenyum lebih sering. Melihat itu, hatiku terasa lega, walau aku tahu perjalanan kami masih panjang. Beberapa tetangga yang dulu diam mulai membuka diri, berbagi cerita dan dukungan. Lingkungan yang tadinya dipenuhi ketakutan mulai berubah menjadi komunitas yang saling menjaga dan melindungi. Aku dan Wulan sering duduk bersama di malam hari, membicarakan masa depan dan mimpi-mimpi yang dulu kami pikir mustahil. Kini terasa mungkin. Namun, aku tahu, luka yang kami alami tidak bisa sembuh dalam semalam. Tapi aku yakin, dengan bersama-sama, kami bisa melewati semuanya. Rasa syukur dan doa menjadi teman setia dalam setiap langkah kami. Pagi itu, matahari bersinar, hangat di atas kandang ayam yang dulu menjadi tempat persembunyian kami. Kini, kandang itu bukan lagi simbol penderitaan, tapi saksi bisu perjalanan panjang, sebuah keluarga yang tak pernah menyerah. Risa bermain di halaman kecil, dengan tawa cerianya yang kini mengisi ruang hati kami. Wulan duduk di bangku kayu, wajahnya cerah, meski bekas luka batin masih tersimpan dalam diamnya. Aku berdiri di samping mereka, memandangi langit yang cerah. Semua perjuangan, air mata, dan doa seakan menemukan arti di momen ini. Dari jauh, aku mendengar suara Aldi memanggil. Sosok lelaki berjaket hujan itu kini bukan lagi orang asing, tapi bagian dari keluarga kami yang telah membantu mengangkat kami dari kegelapan. Mas, ayo, ada kabar baik dari LSM. Mereka siap membantu renovasi rumah dan memberi akses pendidikan untuk Risa, katanya. Dengan senyum tulus hatiku hangget. Inilah awal baru yang kami nantikan selama ini. Perlahan, luka-luka, mulai harapan menyala lebih terang dari sebelumnya. Kami tahu, perjalanan ini belum berakhir. Tapi sekarang kami tidak lagi berjalan sendirian. Kandang ayam yang dulu menjadi pelarian, kini menjadi pelita, menerangi jalan kami menuju masa depan yang lebih baik. Aku memegang tangan Wulan erat. Terima kasih, Lan. Kita sudah melewati semuanya bersama. Wulan tersenyum. Iya, Mas, kita kuat. Karena kita punya satu sama lain. Dan di bawah langit yang sama, kami melangkah maju. Dengan hati penuh keberanian dan keyakinan.